Halo, selamat malam bro. Balik lagi sama gue Driver Pemilih di channel Driver Pemilih di program podcast kali ini ya, InDrive Undercover. Nah, kenapa InDrive Undercover? Karena gue menampilkan salah satu driver InDrive ya, driver muda InDrive yang cukup menarik sih kisah-kisahnya. Nanti kita akan bincang sama dia, oke? Ya, gue udah bersama rekan driver InDrive muda ini. Halo bang, apa kabar? Saya Dengan siapa bang, namanya bang? Hamzah. Oh Hamzah, ya, oke, Bang Hamzah ya kan. Biasa dipanggil teman-teman Arab sih, Arab krukut ya. Arab cakung, oke. Gimana nih? Habis tarik ya, tadi mampir ke sini. Iya tadi Hari ini orderan gimana nih di malam Natal tanggal 24 Desember ya, di akhir tahun ini. Orderan dari tadi pas open ngebit tuh dari jam berapa tadi? Tadi gue ngebit sorean sih. Sore Soalnya ya? siang agak gerimis di tempat gua. Gerimis ya. Udah dapat berapa trip sampai Lumayan malam ini? sih, lumayan. Cuman iya sekarang malam Natal sekarang ya. Iya. Lumayan, nggak terlalu banyak. Cuman ya ada aja lah. Lu Natalan nggak? Sampai depan gerejanya doang. Oh gitu. Lumayan kok, lumayan ramai. Ada berapa order tadi hari ini? Berapa tadi? 6, 7. Cuman emang trip pendek, ada yang trip panjang. Cuman emang lebih banyak ke ya yang merayakan lah, ke tempat ibadah mereka. Berarti ininya di akhir tahun 2024 ini aplikasi InDrive udah mulai agak normal, dalam arti kata nggak susah-susah kayak bulan-bulan dulu ya, bulan-bulan berapa bulan yang lalu sempet ngaco lah gitu. Gimana menurut lu? Bener nggak gitu? Iya. Gue ngerasain. Rasain ya? Rasain agak lebih normal, terus ya Lebih enteng ya? lebih enteng, terus Nah. ya nggak cuman masuk terus keluar, cuman udah lumayan lah, nggak terlalu kayak kemarin-kemarin agak seret. Nah tuh kata Bang Hamzah, berarti orderan juga lumayan nggak seperti beberapa bulan yang lalu yang sistem ngaco, walaupun sampai saat ini pun sistem belum sempurna ya, namanya kesempurnaan cuma milik Allah, bener nggak? Lu mah bawa-bawa ya. Iya bener lah, Ya, bener. kacau. Nah, Tapi tergantung tempat juga. Kayak misalnya ya kalau tempat lu nggak terlalu rame ya, kalau bisa melipir lah, jangan terlalu lama stay yang di tempat-tempat kurang rame. Tetap tempat tuh ngaruh. Misalnya di mana kalau Bang Hamzah biasa ngebit tuh di mana? Strateginya seperti apa coba? Boleh bisa di-share sama teman-teman? Strategi mungkin lebih tepatnya jadiin kebiasaan kali ya. Jadi kayak kita jalan pelan, semua ojol sama lah. Kita jalan keluar pelan sambil on. Terus misalkan ya kita pasti tahu lah tempat-tempat rame. Kayak contohnya mungkin Sudirman apa Mampang, di tempat-tempat yang menurut lu strategis. Itu kalau gua berhentiin dulu. Berarti nggak sambil jalan ya? Enggak. Cari tempat yang Cari tempat enak, pemberhentian. berhenti sambil mantengin HP gitu ibaratnya. Ya. Autobit apa tetap nyocol Bang? Kalau untuk fitur Autobit, gua nyalain kalau situasi lengang. Kayak misalkan hari biasa rush hour-nya kan, contoh sore deh, sore kita pasti narik. Rush hour itu biasanya dimulai dari 6:30 sampai sekitar maghrib atau 6:30. Kalau gue biasanya nyebut sampai 6:30. Siap. Jam segitu gue matiin fitur Autobit buat gue bisa nyortir. Ya. Terlepas dari pilih apa enggaknya, ya itu tergantung. Cuman lebih enak aja, jadi gue bisa ngarahin arah yang gue pengen. Mantap. Nah, menyiasati kondisi liburan ya, jatuhnya udah liburan sekolah segala macam, berarti kan orderan cenderung orderan kayak ke sekolah, anak sekolah itu nggak ada gitu. Menurut lu gimana gitu? Lumayan berasa. Jadi ibaratnya agak lebih sepi tapi tetap ada order ya? Tetap ya ada, cuman emang jujur ya berkurang sedikit lah dari anak-anak sekolah yang biasa mesen. Cuman tetap ada aktivitas yang pakai ojol. Oke. Jadi semangat buat teman-teman, tetap ada
rezeki nggak kemana, nggak bakal ketukar. Nah, untuk Bang Hamzah sendiri menggunakan aplikasi Indrive saja atau menggunakan aplikasi yang lain juga? Kalau untuk sekarang InDrive aja sih. Sebelumnya pernah pakai aplikasi yang lain? Sebelumnya pernah daftar ya si kuning lah, daftar si kuning. Oke. Daftar Tapi si udah kuning. pernah digunain nggak? Digunain cuman sampai top up-nya habis karena Oke, gitu. gua nggak prioritas. Jadi berarti Bang Hamzah saat ini lebih cenderung menggunakan Indrive ya? Untuk sekarang hanya Indrive InDrive. total ya? Ya. Benar. Nah, selain kegiatan ngojek ya, dengan umur yang mungkin masih di bawah 30 ya, mungkin 20 tahunan ya? Iya, Kurang masih. lebih ya, oke. Selain ngojek, kegiatan Bang Hamzah apa sih? Gua dagang juga sih. Dagang apa tuh Bang? Nah, ini menarik bos. Ada yang menarik pokoknya ya. Dagang apa? Yuk, boleh Bang Hamzah? Gua dagang untuk sekarang gue lagi dagang kain kapan. Wow, kain kapan bro? Agak unik sih, maksudnya seorang anak muda yang baru sekitar umur 20-an ngojek dan dia bisnis kain kafan. Nah, kok bisa sih gitu kepikiran untuk bisnis kain kafan gitu yang sempat mungkin kemarin viral di TikTok, ada yang jualan di TikTok tuh. Apa Bang Hamzah juga ikut jualan di TikTok? Enggak. Enggak ya? Nah, Nggak. asal mulanya gimana bisa jadi apa pengusaha kain kafan? Kalau disebut pengusaha belum juga lah, Ya intinya usaha lah, intinya usaha. masih nyoba-nyoba terus nggak terlalu nyetok banyak. Hah? Lebih karena banyak yang ngomongin mati sih sama kita di jalan Oh, loh. gitu Kita ya, di ya. jalan tahu lah. Betul. Resiko seorang tukang ojek, apalagi di jalan itu, ya ujung-ujungnya tipis sama kecelakaan, ya insiden-insiden yang sedikit bisa, ya kalau ya takdirnya mati lah ibaratnya kan gitu kan. Ya kalau di jalan kita kalau bukan korban ya kita yang jadi saksi. Betul. Nah, sejak kapan itu jualan kain kafan? Sebelum narik Indrive apa sesudah baru-baru ini atau gimana? Masih baru sih. Kayaknya setahun, hampir mau setahun. Udah setahun ya? Hampir. Bisa Sekarang bulan apa ya? Desember? Desember? Iya, hampir setahun. Hampir setahun, oke. Berarti hampir setahun menjalankan ojek Indrive dan juga menjual kain kafan ya, usaha kain kafan. Itu online, offline apa bagaimana? Karena nggak punya toko, jadi kita kayak gue tuh nyetok buat taruh rumah, buat taruh Google Maps. Oke, di Google Map ya. Dikasih kontak. Jadi sebenarnya lebih ke online, tapi cuman kan dia bisa hubungin gue langsung kontak. Jadi kayak nanyain stok buat diantar, bisa tergantung pembeli mau diantar jam berapa, mau mesen Gojek nanti ada yang ngambil atau gimana. Oh, bisa diantar, bro, bisa diantar. Jadi kalau lu pada ada yang butuhin kain kafan paket bisa diantar. Itu kalau di Google Map namanya apa, Mas? Toko kain kafan Abah. Toko kain kafan Abah. Yang jual masih muda, bukan abah-abah. Itu pakai bapak gua kan di situ dipanggilnya Abah ya. Gua kasih nama siap. Bukan berarti gua doain. jangan ya Allah, jangan. Semoga panjang umur, oke. Abah, udah Abah. Nah, berarti lu nyetok ya di kain kafan itu? Tok sama kan gue jualnya bukan kainnya doang, jadi kayak paket emang khusus buat langsung pemandian sih. Paket ya? Paket kain kafan. Kalau stikernya segala macam gitu. Kalau lu ada apa sih namanya kalau tukang mandi jenazah, lu ngomong aja misalkan tukang mandi jenazah saya pesenin paket tuh udah tahu tukang mandi jenazah tuh isinya apa aja. Ada gunting kuku, sampo semua untuk mandi. Nah, sampai kafan. Bisa terinspirasi atau terbesit bisa akhirnya Mas Hamzah atau Bang Hamzah ini jualan kain kafan itu dari mana gitu? Apa mungkin dari orang tua, dari saudara, dari apa kok? Yaudah gue mau usaha kain kafan nih. Itu gimana tuh ceritanya? Pertama karena tadi di jalan kita sering ngeliat yang aneh-aneh lah. Kedua, kayaknya kalau bisnis yang lain tuh enggak sih, bener marketing semua bisnis tuh kan ada gitu. Tapi udah terlalu banyak mungkin gitu ya? Udah terlalu banyak ya?
kayaknya satu-satunya bisnis yang nggak pakai marketing, nggak pakai embel-embel, nggak usah pakai promo beli satu Dan gratis pasti laku. satu. Iya pasti laku, tapi Pasti laku bukan ya. bukan berarti nyumpain orang mati Iya, ya. betul. Sama gue nggak mikirin sustainable sih, cuman kayak bisnis yang nggak terpikirkan orang. Gue juga bingung kenapa waktu itu gue mikirkan kapan ya. Ibaratnya juga barang terakhir kebutuhan orang nih. Iya. Nah, di dunia ini kebutuhannya kain kafan ya kan gitu. Nah, itu bisnis kain kafan ini apakah sudah, maksudnya dalam arti kata sebelumnya mungkin dari saudara atau dari bapak yang udah pernah menjalankan, atau benar-benar pure baru dari Hamzah sendiri yang akhirnya milih itu, gimana? Nggak, awalnya ngomong juga sama orang tua kayak Ngomong juga ya. ngomong kayak apa coba dagang ya, terus ya udah coba aja, terus bingung kayak mau nyoba apa ya. Sebelumnya pernah iseng jualan bakso bakar. Bakso bakar ya. Baksonya pakai bakso urat yang udah direbus. Kan kalau bakso goreng dia adonan Masih jualan bakso bakar itu? Udah enggak, karena harganya nggak masuk di tempat gua. Karena mungkin fluktuatif naiknya bahan baku ya, seperti daging segala macam. Nggak masuk gitu untuk lu mau jual lagi gitu. Iya, atau mungkin persaingan juga tukang bakso banyak sekarang gitu, dan orang bisa bikin gampang lihat di YouTube segala macam. Tapi kalau kain kafan jarang-jarang orang. Nah, cuman gue sedikit berharap sama bakso bakar sih waktu itu. Kayak waktu itu mungkin gua kali ya yang ngadonnya tuh terlalu idealis. Gue tuh pengennya tuh baksonya tuh berasa. Jadi ada yang bisa ngolah bakso, gue juga belajar sama dia. Cuman emang dia jualannya emang buat bakso kuah. Terus gue pakai resepnya dia, buat bakso kuahnya dijadiin dulu baru gue bakar. Dan harganya udah gue patok itu awalnya satu tusuk tuh gue isi 4, itu bakso urat semua. Kalau gue pikir harga normal, kalaupun gue pengen nyari untung banget, sebenarnya gue pengen nyari untung gede, cuman bapak gue ngingetin nyari untung jangan kegedean. Berarti bapaknya ini banget nih, jadi jangan terlalu banyak ngambil untung, tapi yang penting berkah ya. Cuman kan anaknya maunya cepet. Ya namanya anak muda biasa. Jadi kalau gue lihat sih, berarti basicnya Bang Hamzah ini sebenarnya benar-benar bisa dibilang entrepreneur, atau ya bakat pengusahanya itu ada gitu. Jadi sebelum dia usaha kain kafan, dia juga punya usaha bakso bakar, bahkan dia ngojek gitu. Ibaratnya ya bisa dibilang ya cikal bakal pengusaha sukses ya kayak gini. Mudah-mudahan ya kan. Ya, jadi usaha kain kafan itu udah setahun ya? Hampir setahun. Hampir setiap hari ada yang pesan apa enggak? Enggak juga? Enggak, karena gue masih agak pesimis. Nggak boleh pesimis dong, harus semangat dong. Jadi gue nyetoknya tuh nggak terlalu banyak. Nyetok itu biasa di rumah ada berapa? Oh, kalau stok di rumah gue biasanya nyetok tuh paling bawa 10 gue taruh rumah. Lumayan ya, 10 ya. Tadi gue kepikiran kayak, ngambil aja sekali 30 atau 50. Ya kalau punya modal nggak apa-apa. Cuman gue kepikirannya habis nyetok itu bawa pulang tuh gue mikirnya, ayo dong mati. Ya enggak kayak gitulah. Nah, dalam selama setahun ini rata-rata sebulan itu kira-kira berapa paket yang rata-rata dalam rentan udah mau setahun ini ke belakang, rata-rata per bulan berapa sih biasanya? Ya sebulan sekali ada. Waktu itu mungkin lagi rezekinya bagus. Sebulan waktu itu 3 orang mesen. 3-3-nya orderan masuk bro. Biarin aja dulu. Ya gimana? Pernah sebulan 3 kali. Lepas lah, ada yang nelfon terus langsung kayak deal, ada. Cuman resiko waktu lucu banget anjir. Gue selalu kalau yang beli nih dadakan anjir. Ya iyalah, orang mati nggak mungkin ya maksudnya ya. Maksudnya iya sih. Maksudnya hari itu tuh beneran lagi mau dimandiin, beneran ada mayatnya, langsung mau dipakai. Last minute ibaratnya.
langsung mau dipakai gitu ya. Iya, karena Iya. extra time kan orangnya udah nggak usah lanjutin. Oke. Nggak apa-apa. Jadi, nah, yang gue mau nanya maksudnya gini, selama hampir setahun ini, itu udah berapa banyak yang kejual? Mungkin lu pasti kan inget lah, kira-kira berapa? Kayaknya nggak nyampe 20 deh. 16 apa 17 gitu. Gue ingat. Pokoknya di bawah 20 ya, kurang lebih ya. Ya masih di bawah 20. Ya, jatuhnya berarti sekitar sebulan satu lebih lah ya. Oh Ya iya kan? bener ya. Ya, Iya. sebulan satu lebih ya. Ya, karena kan itu kan ibaratnya usaha baru mulai dan mungkin bukan utama Bang Hamzah, bukan buka toko segala macam secara online ya wajar. Itu sih udah menurut gue sih bagus gitu. Apalagi hari-hari Bang Hamzah apa namanya narik in-drive kan gitu ya. Nah, Ya. ini ada informasi lagi nih yang gue tahu gitu bahwa selain Bang Hamzah itu apa usaha kain kafan dan juga narik ojek sebelumnya juga sempat apa namanya dagang bakso bakar. Ternyata di umur yang masih muda ini Bang Hamzah juga sedang kuliah ya gitu. Tetap tetap ibaratnya mementingkan pendidikan dan kuliah di salah satu universitas di daerah Jakarta Selatan, benar nggak? Di spasi sih kuliah. Kuliah. Maksudnya ya anak muda zaman sekarang kalau udah punya duit kadang-kadang mikir udah akan mikirkan pendidikan, tapi Bang Hamzah termasuk masih memikirkan untuk tetap meneruskan pendidikan dan dia sudah sedang kuliah juga saat ini. Benar nggak? Benar. Ngambil jurusan apa, Bang? Gue sebut fakultas aja lah, teknik. Oh, Fakultas Teknik. Wah, berarti itu tentang apa tuh? Permesinan atau apa? Lebih ke apa? kelistrikan sih. Kelistrikan. Oke. Pantesan rambutnya agak keriting, jangan karena kesetrum. Oke. Hebat sih kalau gue bilang seorang ojek online punya usaha apa namanya jualan kain kafan, terus saya pernah dagang bakso bakar dan ternyata masih tetap meneruskan pendidikan di jenjang perkuliahan. Ya salah satu apa ya? Mungkin banyak cikal bakal pengusaha di Indonesia yang hebat seperti Sandiaga Uno, terus Uya Kuya ya, salah satu Uya Kuya yang sekarang jadi anggota DPR itu yang gua tahu dulunya itu dia kuliah sambil jualan juga gitu dan usahanya banyak. Nah, mungkin nanti Bang Hamzah bisa sukses seperti itu. Amin. Kalau buat jadi wiyakuya berarti gue harus belajar hipnotis dulu. Ya nggak gitu. Maksudnya contoh salah satu anak muda yang ibaratnya kuliah tapi dia mau usaha juga, tetap kuliah serius dan nggak lulus. Ya mudah-mudahan sih gue doain lulus dan apa namanya jadi ojol pensiun, ya kan? Jangan jadi ojol terus sampai tua kayak gue. Oke. Jadi mantep ya. Nah, gue mau tahu nih. Dari tadi gue belum tahu nih. Paket satu kain kafan itu lu jual bandrol berapa sih? Kain kafan paket gue jual itu paket tuh 500.000. Itu udah termasuk dalamnya sama tikar. Itu mau laki mau perempuan? Laki sama perempuan itu pokoknya itu Enggak, harganya sama. sama. Oke. Karena gue Itu jadi aja yang satu. penting ya. Gua Jadi harganya 500.000 aja. Sementara kalau di luar berapa sih, Bang? Apakah segitu apa mungkin lebih murah atau lebih mahal sebenarnya? Rata-rata di luar. Wah, gua Kita bukan ngajurin harga pasar ya, cuman ya kita pengen tahu aja gitu. yang gue tahu sih sekitar 600 sampai 700. Oh, di luar itu 600 sampai 700. Tapi Bang Hamzah cuman menjual satu paket itu 500 ya. Karena ibaratnya nggak mau ngambil untung banyak-banyak ya. Bener nggak? Iya, Amanat dari Abah dong. iya. Udah mendarah daging aja. Gue Mantap. jadi nggak Yang tega. penting berkah karena kita jualan kain kafan kan ya. Bang Hamzah Sama juga. ini nih Gimana nih? perbedaan laki-laki. Apa tuh? Nah ini cuman gue FYI aja ya. Iya, Kalau laki-laki itu kan 3 lapis, cewek itu 5 lapis. Kalau jadi kain kafan gue tuh bisa buat 5 lapis, bisa buat 3 lapis. Kalau 3 lapis kan berarti dia kainnya yang dipakai nggak banyak. Siap. Nah itu masih sisa banyak. Kalau buat cewek 5 lapis pun masih nyanggup. Jadi makanya kain kafan gue bilang kalau ada yang nanya, Mas kain kafan cowok cewek berapa? Gue bilang semua sama 500. Ini bisa buat cowok bisa buat cewek. Kalau buat cewek pas ini udah cukup. Kalau buat cowok masih ada lebihnya. Terserah mau pakai buat apa. Tapi
sama aja. Jadi cowok Siap. bisa, cewek bisa. Nah, itu sekedar pengetahuan bahwa kain kafan laki-laki dan perempuan beda, dan Bang Hamzah hanya menjual sekitar 500.000 di saat ini ya. Nah, mungkin tahun depan apakah naik, kena PPN nggak? 12%. Karena kain kafan maksudnya bukan sembako kali. Oh gitu, berarti nggak ada kenaikan 12% ya? Oh, Nggak ada, kecuali Oke. PPN-nya sampai mati, wah, Siap. mungkin bisa masuk kali. Nah, berarti kalau teman-teman yang dengerin ini nanti mungkin pengen pesan tiba-tiba mendadak, itu lu standby 24 jam nggak sih sebenarnya? Buat dihubungin Hah? standby 24 jam. 24 jam ya? Jadi kayak gue masih di luar lagi. Dan barang itu ready ya? Bisa lihat di Google Map. Di Google Map tuh kalau barangnya Ada apa enggak gitu? stok tinggal dikit atau stoknya udah habis, Hah? gua close. Jadi gua Oke. matiin dari itu, jadi kayak tulisan tutup sementara. Jadi kalau di Google Maps sendiri dibuat open terus ya? Kalau stok masih ada gitu? Sedikit gua agak aktif di Maps karena kan gua nggak pakai AdSense berbayar, nggak apa, cuman modal Google Maps pencarian Google Maps. Kalau habis gua tutup, kalau buka gua open lagi. Nah, untuk wilayah bisa diantar, wilayah mana aja yang di cover sama Bang Hamzah untuk mengantar kain kafan? Buat balik lagi tergantung customer, mau diambil ojol lain kah atau mau diantar gua kah, mungkin nanti juga bisa kan diomongin di telepon. Kalau buat gua pribadi, gue sanggup nganter, terakhir sih gua nganter ke daerah Jakpus, Jakarta Pusat. Bang Hamzah sendiri tempatnya di mana? Cakung ya? Oh, Cakung tadi, daerah Cakung, Jakarta Timur. Jadi dari Cakung ke Jakarta Pusat masih bisa diantar gitu ya? Masih bisa diantar, itu dipakai dadakan jam 11:30 malam. Oke. Jadi kalau radius sedikit, mungkin Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara masih bisa diantar kali ya. Kalau yang radius lebih jauh mungkin bisa sistem panggil ojek online, kurir atau apa gitu ya? Iya, bisa. Makanya dia call, Mas bisa diantar nggak? Ya udah dari yang tadi siap tidur, siap tempur lagi, pakai pakaian lagi, udah jalan. Mantap. Cari alamatnya juga gampang kok. Dia cuma ngasih satu jalan, habis itu dia cuma bilang ntar ada gang, masuk aja. Gua nggak tahu, gua tanya gangnya yang mana, ada bendera kuning Mas. Itu yang di Jakarta Pusat? Iya, gua baru inget, iya orang mati ada bendera kuning. Udah cari aja bendera kuning. Nah itu tujuannya. Jadi pesan bisa diantar, tergantung kesepakatan radius juga ya. Kalau masih terjangkau, Bang Hamzah masih bisa antar, tapi kalau enggak, mungkin bisa lewat ojol-ojol, mungkin InDrive Courier bisa gitu. Bisa dikomunikasikan aja. Nggak harus gue yang nganter kok. Bisa mesen ojol, bisa ini. Pembayaran, kalau khusus ojol pembayaran mungkin akan gue patok. Jadi kayak bayar FBCA dulu, baru barang gue kasih. Boleh mesen gitu. Si ojolnya baru boleh ngambil, karena kan kita nggak tahu. Jadi kalau lihat di Google Map tadi namanya apa, sorry? Toko Kain Kafan Abah. Toko Kain Kafan Abah. Jangan lupa ya, kalau yang butuh-butuh tinggal cek di Google Map, Toko Kain Kafan Abah, daerah Cakung ya, kalau nggak salah, Jakarta Timur ya? Ya. Oke. Ya, halo pemirsa InDrive Undercover bersama gua driver pemilih. Hari ini tadi gua udah berbincang-bincang sama salah satu driver muda, yaitu Bang Hamzah, driver InDrive ya. Jadi ternyata driver-driver InDrive ini banyak macam kalangan ya, nggak hanya bener-bener fokus narik ojol doang, tapi dia ternyata punya bisnis sampingan, dan bahkan ternyata Bang Hamzah ini juga sedang kuliah gitu kan, tetap mengemban pendidikan untuk kedepannya lebih maju gitu. Ya, untuk target ke depan gimana nih? Kan masih kuliah nih, lagi proses kuliah, terus jualan juga, ngojek juga, gimana? Silakan. Gue belum kepikiran target, cuman buat sekarang jalanin yang ada, sama apa yang pengen lu lakuin, mungkin karena gue masih muda kali ya. Tapi buat yang udah senior-senior juga, apa yang mau lakuin selama itu baik, coba aja sih, menurut gua ya. Bukan maksudnya menggurui, cuman lebih ke kalau selama itu positif kan kenapa enggak? Betul. Setuju. Jadi, cuman buat kedepannya pasti pengen yang lebih baik. Cuman emang belum kebayang aja di gua. Jadi kalau ada peluang, diambil ya? Iya. Nah, kita mana tahu berhasil apa enggak, kita nggak tahu. Yang penting kita jalani dulu.
kalau memang cocok ya lanjut, kalau enggak kan kita cari yang lain. Ya, Nah, apakah mau tetap jadi ojol? Sampai kapan lu mau jadi ojol? ojol itu menyenangkan kalau lagi rame. Cuma Nah, kalau lagi sepi nggak menyenangkan. karena untuk saat ini cari nafkah, cari uang, cari rezeki paling gampang ya ojol, karena kita dengan modal kendaraan bermotor sama handphone, rezeki nyari rezeki di ojol ya minimal 50 sampai 100 ribu seharian masih bisa dapat sih, masih bisa dapat ya. Ya, Ya. benar-benar. Apalagi kalau yang udah berumur, untuk ngelamar kerja lagi agak susah gitu. Makanya gue sih sedikit saran buat Bang Hamzah juga, tetap fokusin kuliahnya juga, jangan sampai terbengkalai kuliahnya supaya lulus nanti kedepannya bisa dapat pekerjaan yang lebih baik ya kan. Nggak harus ngojol, mungkin ojol hanya sebagai tambahan, nggak apa-apa. Sebagaimana konsep ojol itu sebenarnya di 2014-15 ya kalau nggak salah, itu saat Uber ada masuk ke Indonesia terutama, itu adalah Uber mengkonsepkan bahwa driver online itu atau ojek online itu hanya sebenarnya buat tambahan gitu. Jadi kita punya motor, kita punya mobil, kita cari tambahan, penumpang butuh kendaraan yang lebih murah, saling ibaratnya menguntungkan lah, saling keterkaitan, saling membutuhkan, ya hanya sebagai sambilan. Tapi lambat laun ya kita juga nggak nyalahin, ternyata ojek online atau transportasi online, driver online, ya kan, taksi online itu menjadi mata pencarian utama terutama di Indonesia dan di Jakarta, Jabodetabek khususnya. Kita nggak bisa sesalin, mungkin karena memang lapangan kerja yang makin susah, ya itu PR pemerintah sih sebenarnya. Harusnya gimana caranya lapangan kerja di perbanyak lagi, ya kan, supaya bagi yang muda-muda kayak seperti Mas Hamzah ini nggak perlu ngojol, mungkin hanya buat cari tambahan aja gitu. Oke Bang, berarti saat selama ini Abang kan ngojol inref, terusnya punya usaha apa namanya kain kafan ya kan, jual kain kafan dan kuliah gitu. Nah, bisa dibilang berarti kuliah Abang juga dibiayain dari hasil Abang juga dong? Atau masih ada orang tua tetap ini, Abang nambahin apa gimana? Gua ada abang, ya Mas pasti dibantuin sih. Masih dibantu. Nggak pure gue sendiri. Masih Tapi dibantuin. setidaknya dengan ada usaha kain kafan dan mengojek online ini sedikit membantu untuk biaya kuliah juga dong gitu. Jadi nggak memberatkan keluarga ya. Ya ada, cuman tetap masih dibantuin yang ada. Jadi ini Lagian juga contoh sih. duit kain kafan gue kasih abah gue kasih orang tua gue. Oh gitu ya. Mantap, Paling mantap. kalau yang TF doang, yang TF kan masuk ke gue, ya paling besokannya gue cairin atau enggak langsung gue TF ke rekening mak gue apa bapak gue buat ditaruh situ aja. Gitu. Gue sambil ngerokok ya. Siap, santai. Ya, jarang-jarang sih anak muda mau ngojek, masih kuliah juga, akhirnya mau memutuskan kuliah dan juga jualan kain kafan gitu kan. Dan perlu diketahui, gue kenal sama Hamzah ini sekitar setahun yang lalu ya, kurang lebih ya. Kita ketemu di Launch in Ref, ngobrol juga, dan saat itu Bang Hamzah belum kuliah gitu. Makanya pas gue denger Bang Hamzah bilang, gue kuliah lagi katanya di salah satu universitas di daerah Jakarta Selatan gitu kan. Wah, gue bilang hebat, jarang-jarang gitu orang udah dapat penghasilan, ngojek, dapat duit, masih mau mementingkan pendidikan. Nah, buat teman-teman yang masih muda, kalau lo masih punya kesempatan bisa kuliah, melanjutkan pendidikan, itu sih saran gue ya. Jangan kayak gue gitu. Gue udah terlalu, mungkin udah tua. nggak tua juga sih, gitu kan. Masih 30-an lah. Ya, gimana? Itu lumayan lama lo ketemu. Udah lama ya, setahun lebih kayaknya. Tapi tiba-tiba lu bilang lu kuliah gitu, hilang ternyata dia kuliah gitu. Ya, orang dari lu kurus sampai keisi anjir. Kurus. pernah kurus ya. Pernah kurus gua. Iya, benar, sumpah.
Ya mungkin terakhir ini Bang, dari Bang Hamzah, bisa buat apa ya, eh, saran atau misalnya ya buat teman-teman ojol yang lain di luar sana yang seumuran Bang Hamzah supaya tetap semangat atau gimana? Silakan. Eh, iya sih, semangat harus. Hmm. Terus jangan pernah ngeluh normal, Hmm. tapi coba jalanin aja, Hmm. semangat. Coba jalanin apapun itu yang ada di depan mata, Hmm. selama itu baik, ambil. Selama itu baik, ambil. Cobain semuanya dalam hal baik. Hmm. Terus kita di ojol juga coba untuk melayani yang ramah. Jalan tuh ya pokoknya dijalanin dengan baik, sabar. Yang pasti semua ada waktunya, Hmm. rezeki ada aja. Terus kalaupun ngeluh, gue juga pernah ngeluh, Ya. berpikir bahwa bukan kita doang, ada Hmm. lagi yang bahkan bukan bukan maksudnya dia lebih susah, tapi coba untuk syukur aja sih, lebih banyak bersyukur aja, terlepas dari hal apapun itu, pokoknya tetap semangat aja sih. Siap. Oke, terima kasih Bang Hamzah atas Oh, waktunya. gue yang makasih Makasih udah banyak diajak ngobrol. sharing-sharingnya. Tetap di Indef Undercover, di program Indef Undercover adalah program menguak sisi lain para driver Indef ya. Mungkin nanti penumpang atau customer juga kita akan hadirkan mungkin di next episode. Nah, memang Indef Undercover sempat vakum kemarin gitu kan. Tetap di channel driver pemilih kan. Nah, gitu. Jadi intinya gini, yang gue hadirkan hari ini adalah Bang Hamzah, seorang sosok driver in drive ya sorry, sosok driver in drive, anak muda yang masih umur sekitar 20-an. Dia ngojek online in drive dan dia ternyata punya usaha kain kafan online ya, bisa cari di Google Map apa namanya tadi, Toko kain kapan abah. toko kain kafan Abah ya, mungkin yang nonton nanti bisa kalau ada perlu bisa lihat di Google Map toko kain kafan Abah di daerah Cakung Jakarta Timur ya Siapa kan? tahu ada yang mau nyetok kan? Nah, bisa kalau mungkin reseller bisa kali, Bisa. bisa ya. Nah kalau itu ada peluang tuh buat teman-teman yang lain. Dan Bang Hamzah juga ternyata masih mau kuliah gitu, tetap mau menaikkan status pendidikannya dengan kuliah jurusan teknik ya kan, ya mungkin kedepannya akan jadi lebih baik. Nah buat lu pada juga gali potensi lu, jangan hanya jadi ojol, sampai kapan lu mau jadi ojol. Oke, tetap di Indrive Undercover di channel driver pemilih. Oke, terima kasih buat Indrive Launch, Indrive Indonesia, Indrive Global ya kan, buat Bang Hamzah, buat teman-teman komunitas ya, ada Molis Indrive Club, Pondok Petir Indrive, terusnya juga ada RIB ya kan, Riders Indrive Bogor ya kan, Bang Itang driver Bogor ya kan, terusnya ada Gasun, Bang Joko, Bang Kopiter, dan teman-teman yang lain. Dan juga terima kasih juga buat partner gue ada tuh Ojol Cenghar, juga jangan lupa ditonton tuh di YouTube-nya. Jangan lupa di share, komen, like, dan subscribe. Jangan lupa kalau yang udah belum subscribe. Nanti episode berikutnya mungkin akan menampilkan sosok-sosok driver yang lebih menarik di terutama driver in-drive ya, di in-drive undercover. Jangan lupa, oke? Buat driver in drive, di hati kita bersaudara. Mantap. Oke, sekian. Salam satu aspal, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang. Oh, makasih banyak, gue udah diundang. Oke. Sampai kapan lu mau jadi ojol? Ojol pensiun.